Selamat malam teman-teman seiman. Sudah 1 minggu kita lalui dan saat ini kita mulai lagi eksposisi surat Roma. Permulaan minggu ini hari Senin. Biarlah kebutuhan kita akan firman Tuhan kembali boleh memberikan makanan bagi jiwa kita, bagi rohani kita. Mari kita berdoa mohon anugerah Tuhan turun atas kita. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang masih terus menopang hidup kami sehingga kami masih berada di dunia, dan malam ini oleh pertolongan Tuhan kami kembali boleh bersekutu melalui aplikasi Facebook ini bersama menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan. Biarlah ya Tuhan, rahasia kebenaran-Mu boleh kembali kami dengar. Ungkapkanlah ya Tuhan. Hamba-Mu Tuhan pakai, Tuhan terangi pikirannya, urapi mulutnya. Kuasa Roh Kudus bekerja melalui dia. Setiap kami dimanapun kami berada, Tuhan mendekatlah bagi kami, berkata-katalah melalui kebenaran firman-Mu. Jikalau ada pertanyaan dalam hati kami, jawablah melalui firman-Mu. Berilah firman-Mu yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan memberkati lebih daripada yang sanggup kami minta kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kami dan sudah menyatakan kasih Tuhan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Topang semua peralatan kami ya Tuhan, juga jaringan, lingkungan kami, kedagingan kami, roh kami yang lemah. Tuhan tolong, Tuhan singkirkan kedagingan kami, Tuhan tolong roh kami, jiwa kami, juga tubuh kami mendengar suara Tuhan. Dan demi Yesus Kristus, semua musuh kebenaran, setan iblis, jauh daripada kami. Kami menyerahkan dan mempertaruhkan kelas malam ini demi kemuliaan Kristus dan kenikmatan kami umat Tuhan. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Tidak terasa Bapak Ibu, hari lepas hari, minggu lepas minggu, kita bisa melewati bersama Tuhan. Ada lembah, ada gunung, ada jurang, ada terjal yang kita lewati dalam iman kita. Oleh pertolongan Tuhan, kita masih ada seperti saat ini. Kita patut bersyukur, kita patut terus mengikut Tuhan, mengasihi Tuhan, memberitakan Injil, bersaksi tentang Kristus, dan makin serupa dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari Roma pasal 5. Roma pasal 5, kita baca ayat 1 sampai ayat 11. Terakhir kita sudah bahas Roma pasal 5, ayat 1 tentang damai sejahtera, ayat 2 tentang beroleh jalan masuk ke dalam kasih karunia, dan juga pengharapan kemuliaan. Dengan 3 berkat
dari pembenaran dipaparkan Paulus malam ini, ada berkat yang tak kita sangka, tak pernah kita pikirkan. Tapi itulah kebenaran Tuhan. Berkat apakah itu? Mari kita buka Alkitab kita. Saya akan baca Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak akan mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Paulus menulis 3 berkat dari pembenaran. Kita yang dibenarkan melalui iman, kita juga menerima damai sejahtera. Damai sejahtera yang sebelumnya seteru Allah sudah diperdamaikan dengan Allah. Yang sebelumnya dosa kita memisah kita dengan Allah, sekarang pembatas dosa itu sudah dihancurkan oleh tubuh Kristus yang tersalib, mengganti kita, membayar hutang dosa kita, menerima hukuman yang seharusnya kita yang tanggung. Sudah diselesaikan, sehingga tidak ada lagi murka Allah, tidak ada lagi tuntutan Allah atas dosa-dosa kita. Kita sudah diperdamaikan. Selain kita diperdamaikan, kita beroleh masuk ke dalam kasih karunia Allah, bersekutu dengan Allah. Jikalau di ruang Maha Kudus hanya imam besar setahun sekali boleh masuk, kita dengan pintu yang terbuka, tabir yang terbelah, melalui kurban Kristus, kita boleh bersekutu dengan Allah. Dan suatu hari
kita akan dimuliakan bersama Allah. Ini yang kita sebut minggu lalu, menerima warisan bersama Kristus. Sudah diperdamaikan, diberi pintu masuk bersekutu dengan Allah, menerima janji kemuliaan, warisan yang kita terima bersama Kristus. Di sini Paulus tiba-tiba memuncak apa berkat selanjutnya. Dikatakan dalam ayat 3, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Siapa berani menolak firman Tuhan ini? Mengapa firman Tuhan ini tidak diberitakan? Hanya berkat saja. Paulus menulis, berkat melampaui damai sejahtera, melampaui kita sudah bersekutu dengan Allah, melampaui kita akan dimuliakan. Ada satu berkat yang harusnya kita bermegah. Siapa sangka ini berkat? Ini malah kita bermegah. Paulus di sini dari semua berkat itu ada satu kemegahan kita, yaitu kesengsaraan. Kenapa demikian Paulus menulis? Bukankah kita mendengar berkat-berkat hari ini? Kita bukan ekor, tapi kepala. Kita bukan turun, tapi naik. Kita akan dikembangkan. Tenda-tenda kita akan dilebarkan. Tidak. Setiap orang yang betul-betul lahir baru otomatis masuk kesengsaraan. Jikalau kita tidak masuk kesengsaraan setelah bertobat, lahir baru terima Tuhan Yesus, itu bukan ajaran Alkitab. Mengapa harus masuk ke dalam kesengsaraan? Roma pasal 8. Paulus menulis ayat 29 sampai 30. Kita akan menyerupai Kristus. Bagaimanakah Tuhan kita Yesus Kristus? Apakah dia lahir di istana? Apakah dia dimanja Bapa di sorga? Ketika dia mengutus anaknya ke dalam dunia, anaknya pun belajar taat. Demikian penulis Ibrani. Yesus Kristus sebelum melayani harus diuji. Lapar 40 hari, 40 malam tidak makan. Saat itu datang pencobaan. Jikalau engkau Allah jadikan batu ini jadi roti. Gampang sekali Yesus menjadikan batu jadi roti. Pertama mujizat yang dibuat Tuhan Yesus, air menjadi anggur. Dia bisa membuat 5 roti 2 ikan makan 5.000 orang. Tidak terlalu susah. Mengapakah Tuhan Allah mengutus anaknya? Dunia masuk pengujian demikian. Karena tujuan Allah, Yesus Kristus bukan saja menjadi juru selamat kita, menjadi Tuhan kita.
Yesus Kristus adalah model kita. Kita akan seperti Dia. Bukankah jalan yang kita tempuh juga harus mengikuti jalan yang Yesus Kristus tempuh? Paulus berkata kepada Timotius, untuk mengikut Yesus Kristus, kita pasti banyak menerima kesengsaraan. Karena dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan, tekun, bukan sehari, 2 hari. Terus continue. Tekun. Tekun dalam Alkitab selalu pada saat kesengsaraan. Tidak ada diperintahkan Tuhan kita tekun lagi santai, lagi menikmati sarapan. Tidak. Tekun selalu dalam konteks kesengsaraan. Bermegah dalam kesengsaraan karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Orang yang mau menjadi angkatan militer, mereka berlatih. Kenapa perlu berlatih? Kalau mereka tidak berlatih, mereka tidak ada kekuatan. Kalau langsung dijadikan tentara, tidak ada latihan, mereka akan tumbang, tidak sanggup. Ini tidak bisa kita lupa pasal sebelumnya. Abraham dibenarkan karena iman. Dan kita juga dibenarkan karena iman seperti iman Abraham. Kapankah Abraham dibenarkan melalui iman? Ketika Tuhan berjanji, keturunanmu sangat banyak. Dan melalui keturunanmu semua bangsa di dunia beroleh berkat. Ini yang diimani Abraham. Tapi kita jangan lupa, setelah Abraham pergi meninggalkan Haran sampai di tanah Kanaan, Tuhan berkata, Abraham, inilah tanah yang akan menjadi warisanmu untuk keturunanmu sampai selama-lamanya. Tidak lama setelah itu terjadi kelaparan. Dalam janji Tuhan langsung dijanjikan tujuan Allah secara final dalam panggilan Abraham. Tapi mencapai panggilan itu tidak ada jalan pintas. Abraham kelaparan. Dia mesti pergi ke Mesir. Sampai di Mesir, Firaun mau menjadikan istrinya menjadi istri Firaun. Saat itu Abraham, orang asing di Mesir. Bukankah ini kesengsaraan? Dan Abraham takut. Dia bilang sama istrinya, jangan ngaku-ngaku istriku ya. Kalau kau ngaku istriku, aku mati. Ngakulah kau adikku. Bohong. Lalu Tuhan menolong. Abraham saat itu membawa semua budak, hartanya, kambing, domba, lembu, juga Lot. Abraham bertanggung jawab atas semua ini. Beban semua ada di pundak Abraham. Akhirnya Abraham juga dilepaskan dari kesulitan, diberkati berlimpah-limpah. Lot juga diberkati. Sekarang pekerja Abraham dengan pekerja Lot bertengkar.
Bukankah ini penderitaan? Bukankah ada kecekcokan, perselisihan antara umat Tuhan membuat kita menderita? Abraham sengsara. Abraham turun tangan. Dia minta kepada Lot, engkau dan saya masih kerabat. Tidak baik kita berantem. Sekarang pandanglah rumput. Pilihlah. Jikalau engkau ke kanan, aku ke kiri. Jikalau engkau ke kiri, aku ke kanan. Ini kesengsaraan. Orang yang kita kasihi membuat masalah. Orang yang kita kasihi tidak menghargai kita. Orang yang sudah berikan segalanya bagi dia, kita sudah berkorban bagi dia, dia tidak berterima kasih. Abraham membawa Lot. Lot akhirnya kaya, tapi dia tidak menghormati Abraham. Sengsara. Mereka berpisah. Lot ke lembah Sodom dan Gomora. Abraham tetap tinggal di daerah perbukitan. Suatu hari ada kerajaan lain menyerang Sodom dan Gomora. 4 raja menyerang raja Sodom. Dan waktu itu ikut tertawan Lot. Lot tertawan bisa dibunuh. Datang laporan kepada Abraham. Keponakanmu Lot, anak dari adikmu, ditawan. Tentara musuh, 4 raja menawan anakmu. Padahal itu anak adik Abraham. Yang belum lama ini sudah tidak menghormati Abraham. Berani pilih. Ketika Abraham berkata, pilihlah. Ini juga kesulitan, kesengsaraan. Orang-orang yang sudah kita bantu tidak tahu berterima kasih. Sekarang dia dalam masalah. Bagaimana kita meresponi? Abraham langsung malam itu memanggil semua para budaknya yang ahli perang, 300-an. Malam itu dia membebaskan Lot. Ini kesengsaraan. Orang yang tidak tahu berterima kasih, kita tetap mengasihi. Setelah itu, Abraham belum menerima janji Tuhan. Abraham melihat mukanya, rambutnya makin tua. Dia melihat istrinya juga makin tua. Bukankah ini kesengsaraan? Akhirnya istrinya ada usul. Oh, kamu kan tahu aku sudah tua. Mungkin maksud Tuhan melalui wanita yang lain. Cobalah hampiri hambaku Hagar. Abraham bingung, dia taat mengikuti saran istri. Lahirlah Ishak, lahirlah Ismail. Pertama, Hagar memang lemah lembut terhadap Sarah. Sarai istri Abraham. Tapi karena Sarai mandul, Hagar sudah hamil dari Abraham, Hagar mulai menghina Sarai. Bukankah ini kesengsaraan bagi Abraham? Lahirlah Ismail. Umur 13 tahun Ismail, disunat Ismail bersama Abraham. Setahun kemudian lahirlah Ishak. Mulai lahir Ishak, Ismail terus ganggu Ishak. Marahlah Sarah. Usirlah budak bersama anaknya. Ini juga kesengsaraan. Setelah Ismail berpisah dengan Abraham, tidak lama kemudian Tuhan memulangkan Ismail dan Hagar. Pulanglah. Ini semua kesusahan.
Tapi Abraham mulai menikmati janji Tuhan. Ishak bertumbuh besar. Tapi suatu malam firman Tuhan datang. Abraham, ya di sini aku Tuhan. Biasanya setiap Tuhan berkata Abraham, ada janji Tuhan yang baru. Ada penyegaran iman Abraham. Jangan takut, aku perisaimu. Tapi malam itu Tuhan berkata, Abraham, Abraham, ambillah anakmu Ishak, anakmu yang tunggal, anakmu yang sangat engkau kasihi, dan bawalah dia ke Gunung Moria. Persembahkanlah dia bagiku sebagai korban bakaran. Apa itu korban bakaran? Bakar. Orang selalu mengkhotbahkan berkat Abraham. Tapi orang tidak suka dengan pembentukan Abraham. Jikalau iman kita mengikuti iman Abraham, sebagaimana Abraham masuk pembentukan Tuhan, demikian kita juga masuk. Ini ajaran Alkitab. Suka tidak suka, ini firman Tuhan. Kalau kita mengikut Yesus Kristus, Dia sudah berkata, siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salibnya, tiap hari ikut aku. Ini semua firman Tuhan. Di mana ada ayat, siapa yang percaya kepada Yesus, semua lancar. Tidak ada kesengsaraan, tidak ada susah penyakit, tidak ada kelaparan, tidak ada kemiskinan. Kita anak raja, kita akan dimanjakan seperti raja. Itu ajaran setan. Paulus dalam ayat ini berkata, 3 berkat pembenaran ayat 1-2, berdamai dengan Allah, masuk pintu kasih karunia, akan beroleh kemuliaan. Tapi ayat 3 langsung, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Proyek Tuhan bukan berkat dalam hidup kita. Proyek Tuhan kita sendirilah yang Tuhan bentuk. Melalui kesengsaraan kita akan bertekun. Nikmatilah. Nikmatilah. Jangan cerewet. Jangan menolak. Tanggunglah ku yang diberikan Tuhan. Karena ku itu akan melegakan jiwa kita. Mungkin kita sengsara, tapi jiwa kita lega. Paulus itu rasul paling banyak penderitaan. Tapi masuk ke dalam penjara, dari penjara dia bisa menghibur. Karena apa? Dia sudah dididik Tuhan bertekun dalam kesengsaraan. Sehingga dia bisa menghibur. Inilah ajaran Kristus. Inilah ajaran Kristen. Inilah ajaran Injil. Kita dididik dalam kesengsaraan. Karena melalui kesengsaraan kita akan bertekun. Selangkah demi selangkah Tuhan mendidik kita. Keamanan kita akan diambil satu-satu. Bagaimana kita meresponi? Kalau kita menolak itu, kita tidak masuk pembentukan Tuhan.
Paulus di sini, kita malah bermegah. Bukan saja Paulus, Yakobus juga berkata, berbahagialah orang yang masuk ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Yakobus pasal 1. Inilah ajaran Alkitab. Di mana ada sekolah tidak ada ujian. Di mana ada universitas tidak menulis skripsi, tesis. Semua pikiran-pikiran kita yang jalan tol itu bukan firman Tuhan. Kita harus berlapang dada menerima firman Tuhan. Bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Semua yang kita bangga-banggakan dalam Alkitab itu habis dibentuk Tuhan. Kita senang mengingat Yusuf. Yusuf Perdana Menteri, orang kedua di negeri adidaya pada zamannya Mesir. Sebenarnya Yusuf bukan orang kedua. Orang nomor 1 pun berkata, Yusuf kita dengar. Itu menjadikan Yusuf di atas orang nomor 1 Mesir. Otomatis Yusuf orang nomor 1. Tapi kita lupa bagaimana kesengsaraan, ketekunan Yusuf. Dia disalah mengerti saudaranya. Dia dilempar ke sumur. Dia dijual. Masuk rumah Potifar. Dia dicobai. Seorang anak muda di tanah perantauan, tidak ada sanak saudara. Dicobai istri majikan. Istri majikan memfitnah dia. Masuk penjara. Di penjara dia tetap ramah menolong orang lain. Lalu orang-orang yang sudah ditolong Yusuf melupakan Yusuf. Siapa yang kita banggakan dalam Alkitab? Abraham, Daud, Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, Yeremia, Yesaya. Coba kasih tahu kepada saya. Tulis di kolom komentar yang tidak dibentuk Tuhan dengan kesengsaraan. Bahkan Yesus Kristus sendiri paling menderita. Ada satu orang di perjanjian lama yang paling dibanggakan Tuhan. Ayub. Tuhan bangga sekali. Tuhan bangga bukan bilangnya sama manusia. Dia bilang sama setan, iblis. Apakah kamu melihat hambaku Ayub? Tidak ada seperti dia. Karena Tuhan suka dengan Ayub. Selain penderitaan Ayub begitu menderita, hanya anak Allah menerima penderitaan paling besar. Di atas salib, Allah Bapa memurkai dia. Sehingga Yesus Kristus berseru, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Coba kita lihat Rasul. Selain Yohanes mati tua, tidak ada Rasul yang tidak menderita. Oh, kalau begitu, apakah kita juga menderita? Dalam surat Petrus, Petrus berkata, engkau harus mempersenjatai pikiranmu demikian. Artinya apa? Kita harus berpikir untuk mengikut Yesus Kristus. Kita masuk trek penderitaan. Ini harus zaman yang mesti kita terobos. Zaman sekarang teologi kemakmuran. Itu teologi palsu. Itu bukan dari Alkitab. Itu enak-enak. Semua berkat. Tapi suatu hari diuji Tuhan.
Saya tidak tahu apa yang terjadi. Tapi Paulus seorang hamba Tuhan yang setia, dia memberitakan kebenaran. Dan ayat 4 dikatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Kesengsaraan mendatangkan ketekunan, ketekunan mendatangkan tahan uji. Abraham itu tahan uji. Anaknya diminta Tuhan. Tapi itu setelah berpuluh-puluh tahun. Selangkah demi selangkah Abraham masuk kesengsaraan pembentukan Tuhan. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Di sini ada tingkatan-tingkatan yang Paulus tuliskan. Pertama tadi, kesengsaraan. Ayat 3, ayat 4. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ada kesengsaraan melatih kita bertekun. Setelah bertekun diuji, sudah tahan uji. Setelah tahan uji, menunggu hadiah. Itulah pengharapan. Dan dikatakan di sini ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan. Tidak mengecewakan di sini, tidak akan dipermalukan. Tidak mengecewakan atau tidak dipermalukan, ini pasti. Pasti. Ada satu kepastian, kita akan bermegah bersama Kristus. Tapi bagaimana kita melewati kesengsaraan, ketekunan, tahan uji ini? Di sini ada satu modal diberikan Tuhan, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu tawar hati. Ada satu modal diberikan Tuhan, ayat 5. Dan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus. Roh Kudus menurunkan ke dalam hati kita kasih Allah. Apa artinya di sini? Dalam semua kesengsaraan, kita butuh satu. Apa itu? Allah begitu mengasihi aku. Dalam godaan, kita perlu sadar Allah begitu mengasihi aku. Dalam penghinaan, kita perlu sadar Allah begitu mengasihi aku. Dalam kesusahan, kita perlu sadar Allah begitu mengasihi aku. Semua ini tadi, kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, menimbulkan pengharapan. Ada satu modal diberikan Tuhan. Dia betul-betul mengasihi kita. Dan kasih Tuhan itu dinyatakan oleh Roh Kudus. Orang yang kena kanker, dia tidak perlu apa-apa. Yang perlu dia, ketika begitu sakit, dia perlu satu. Tuhan mengasihinya. Di sini Paulus menjamin semua itu bisa kita lalui karena kasih Allah. Kesengsaraan ini bukan kutukan. Selanjutnya dikatakan Paulus, kita tidak mungkin lagi kena murka Allah. Karena setan berkata waktu kita kesusahan, kamu dimarahi Tuhan, kamu dimurkai Tuhan. Itu bohong. Yang sesungguhnya
Kita dikasihi Tuhan. Itu yang kita perlu. Saya tahu mengikut Tuhan Yesus ada pencobaan, ada kesulitan, ada peperangan, ada serangan, ada sengaja kesusahan dibuat Tuhan. Kadang-kadang kesulitan ekonomi, kesehatan, relasi, disalah mengerti, kesulitan pelayanan. Satu yang saya harus selalu ingat, Tuhan mengasihiku. Kita baca satu ayat. 1 Yohanes 3 ayat 16. 1 Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Perlu kita tahu kasih Kristus. Kristus telah menyerahkan. Tapi bagaimana kita tahu kasih Kristus itu? Kita kembali ke Roma. Roma pasal 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Melalui pengorbanan Kristus anaknya yang tunggal, aku dijadikan anak-anak Allah. Kita perlu iman yang teguh bahwa Allah mengasihi kita. Suatu hari saya dengar kesaksian seorang pengkhotbah anaknya meninggal. Dan saya hanya ditolong satu katanya. Kasih Allah tidak berubah. Bagaimana kalau kita dalam kesulitan? Sepertinya tidak ada orang yang memperhatikan kita. Kita kesulitan secara ekonomi. Seperti hari ini banyak orang kesulitan dalam ekonomi. Kita juga kesulitan dalam kesehatan. Kita takut ke rumah sakit. Hanya bisa mengingat Allah mengasihi kita. Roh Kudus dan roh kita bersaksi bahwa kita anak-anak Allah. Ini modal. Modal kita menghadapi kesengsaraan. Allah mengasihi aku. Allah tidak meninggalkan aku. Seperti Abraham, dia melalui semua kesulitan itu. Tuhan ada di sana. Seperti Daud dikejar Absalom, anaknya mau membunuh dia. Tuhan ada di sana. Seperti orang Israel berjalan melalui padang gurun. Ada terik matahari. Ada musuh-musuh mau membunuh mereka. Tuhan beserta mereka. Tuhan tidak melupakan mereka. Tuhan mengasihi mereka. Menyertai mereka dengan tiang awan pada siang hari, tiang api pada malam hari. Demikian setiap kita yang menjadi anak-anak Allah masuk pembentukan Allah. Tuhan mengasihi kita. Tuhan bukan meninggalkan kita. Tuhan bukan melupakan kita. Tuhan bukan tidak mengasihi kita. Justru Dia mengasihi kita. Paulus tadi berkata, justru kita bermegah dalam kesengsaraan. Banyak anak-anak sekolah minggu sudah dicemarkan pikirannya. Mengikut Tuhan gampang. Tidak ada yang mustahil. Setelah itu dia malas belajar. Tidak ada yang mustahil, kata guru sekolah minggu. Tidak belajar besok ujian. Dia doa Tuhan Yesus kasih jawabannya. Itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab kita harus pikul salib. 1
Saya baca ayat 5, Roma 5. Dan kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan Allah. Masih lemah, mati rohani, berdosa, musuh Allah, Kristus telah mati untuk kita. Ini menyatakan betapa Allah mengasihi kita. Kalau setelah bertobat, terima Tuhan Yesus, banyak kesusahan, ingat. Dulu, sebelum bertobat, musuh Allah mencari aku. Aku masih hidup dalam dosa. Allah mau mengampuni aku. Mana lebih susah mengasihi anak kita daripada anak orang lain? Jelas mengasihi anak kita. Allah sebelum kita anak-anaknya masih seteru, Dia mengasihi kita. Sekarang sudah menjadi anak-anak Allah. Masakan Dia tidak mengasihi? Ayat 7, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tidak mudah. Ada orang yang benar, susah. Tidak mudah. Ada mati untuk orang benar. Mati untuk gurunya pun susah. Ini ada orang benar, tapi dia diancam musuh. Siapa mau menjadi palang, mati, melindungi orang benar? Susah, sebab tidak mudah. Orang benar pun susah. Ada orang mau berkorban untuk orang benar. Ini manusia. Tetapi mungkin untuk orang yang baik, ada orang yang berani mati. Benar, dia benar hidup, susah. Cari orang mau mati untuk orang benar. Ada orang baik sekali. Dia suka menolong. Paulus berkata di sini, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Mungkin. Belum pasti. Ada juga orang baik. Tapi ketika dia susah, orang melupakan dia. Makanya Paulus pakai istilah, sebab tidak mudah seorang mati untuk orang benar. Tidak mudah. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Mungkin. Ini cara Paulus memainkan logika bahwa kasih Allah itu melampaui semua keberadaan kita. Ayat 8, akan tetapi, ini timbal baliknya, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Tapi kasih Allah bukan seperti yang kita cari. Mau mati untuk orang benar susah. Mau mati untuk orang baik mungkin juga tidak ada. Allah bukan lagi mungkin. Kita yang jahat berdosa sudah dimatikan anaknya mengganti kita. Ini gak perlu lagi diragukan. Sudah kok. Kasihi aku. Sudah. Kalau kita yang berdosa sudah dikasihi melalui kematian anaknya, anaknya itu dimatikan supaya kita jangan mati. Ada anak sudah dikasih uang 100.000. Aku minta dikasihi. Kasih aku uang 500. Udah dikasih 100.000. Maukah Bapak kasih aku uang 500? Oh itu. Demikianlah kita kan. Ada Allah sudah mati. Masakan kita ragu kasih Allah? Paulus berkata ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti
pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Tidak ada lagi murka. Sehingga pasal 8 ayat 3, tidak lagi ada hukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Jadi seluruh hidup kita, baik dalam kesengsaraan, itu bukan lagi murka. Itu untuk membawa kita kepada kemuliaan. Sebagaimana Abraham dibanggakan Allah karena dia taat, demikian kita akan dibawa ke sana. Semua berkat-berkat dunia ini perlu kita, tapi itu bumbu-bumbu. Proyek Allah bukan memberkati kita secara materi. Proyek Allah memberkati kita untuk membawa kita serupa dengan Yesus Kristus. Kita baca sama-sama ayat 9 sampai 10. Roma pasal 5, 1, 2, ya. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah anaknya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah dipermainkan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian. Kita diselamatkan oleh hidupnya. Di sini Kristus bangkit khusus untuk membela kita. Kita tutup dengan satu ayat ini dari Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 34. Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Di sini Kristus dibangkitkan untuk membela kita. Kristus duduk di sebelah kanan Allah ada 3 artinya. Kristus yang mati dan bangkit itu diterima Allah. Itu namanya sebelah kanan. Yang kedua, duduk di sebelah kanan, dia diperkenan. Tadi korbannya diterima sebelah kanan, diperkenan artinya menjadi kebanggaan. Dan yang terakhir, duduk di sebelah kanan, artinya dia penguasa. Korban Yesus sudah diterima, dia diperkenan senangi Allah Bapa, dia penguasa. Bukan lagi Allah yang menghakimi, Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus yang menghakimi. Sekarang dia menjadi pembela kita. Sehingga kita tidak mungkin tidak diselamatkan. Kristus yang menghakimi, sekarang dia menjadi pembela. Itulah tujuan kebangkitan Kristus. Kita pasti diselamatkan oleh hidupnya, oleh kebangkitannya, untuk membela kita. Bahwa kita sudah diterima, sudah ditebus, sudah diampuni. Kristus pembela kita. Jangan lagi diperbudak perasaan dihakimi, perasaan ditolak, perasaan ditinggalkan. Kita sudah dikasihi dan akan dibela Kristus di penghakiman Allah. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terimalah hidup kami sebagaimana adanya, karena Kristus anak-Mu sudah mengganti kami. Dan biarlah Roh Kudus memenuhi hati kami,
kami dikasihi Allah, bahkan dalam kesengsaraan kami bersama Allah, kami dibentuk Allah, kami akan menerima pengharapan yang kekal, dan pengharapan itu tidak mengecewakan, karena Tuhan sudah menjamin ada Roh Kudus dalam hati kami, dan Kristus sudah bangkit menjadi pembela kami, sehingga kami lepas dari murka Allah, lepas dari tuntutan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap kami yang merasa kami dilupakan Tuhan malam ini, Tuhan boleh berbicara oleh Roh Kudus. Tak mungkin Tuhan melupakan, karena ketika kami masih seteru Allah, masih lemah, Tuhan sudah mati bagi kami. Terlebih saat ini kami sudah diperdamaikan. Kami bangga dan bermegah ada Yesus Kristus yang saat ini duduk di sebelah kanan Allah, menjadi pembela kami. Bagimulah hormat kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam namamu Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara sekalian. Besok kita lanjut bagian yang ke-17. Eksposisi surat Roma. Tuhan Yesus memberkati. Amin.